Apakah kita nanti bisa buat sawah dan menanam padi bersama di kampus? Cuma nama sama itu aja kan? Bisa diulang? Perkenalkan, nama saya Fadil. Saya koordinator program studi dari Teknik Pangan ITK. Hari ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang sudah dijaring di Instagramnya ITK. Saya kemarin ekspektasi saya itu akan ada screen di situ. Di teknologi pangan, itu kita sudah menerapkan kurikulum yang terstandar oleh Institute of Food Technologies, IFT, dan PADPI. Kemudian belajar apa aja di teknologi pangan? Total sebenarnya ada 4. Yang pertama kita akan mempelajari terkait ilmu pangan dasar. Ya. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari terkait dengan mikrobiologi dan juga tentang pengawetan makanan. Karena kita tahu sendiri bahwa makanan itu sangat mudah berjamur. Nah, setelah itu teknologinya di mana? Teknologinya di topik yang ketiga kita akan membahas terkait teknologi pengolahan pangan. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengolah pangan agar memiliki masa simpan yang lebih lama. Nah, yang terakhir itu kita akan mempelajari terkait ilmu terapannya. Ilmu terapannya seperti apa? Kita akan membuat atau mengembangkan produk-produk yang ada di produk-produk pangan yang ada di Kalimantan khususnya ya. Jadi apa yang menarik? Yang menarik adalah di teknologi pangan ITK kita akan memberikan kebebasan mahasiswa di tahun keempat atau di semester 7 dan semester 8 untuk bebas memilih aktivitas studinya. Ada apa aja sih? Pertama ada magang. Jadi dalam 2 semester kalian bisa melakukan magang, kemudian berwirausaha karena di Balikpapan sendiri itu UMKM untuk pengolahan-pengolahan produk pangan itu masih sedikit. Kemudian setelah itu kalian juga bisa melakukan riset mandiri atau riset dilakukan di pusat-pusat penelitian seperti misalnya di LIPI atau di BPPT. Nah, yang terakhir kalian juga bisa melakukan student exchange atau pertukaran pelajar. Nah, teknologi pangan sudah bekerja sama dengan beberapa universitas. Antara lain Institut Teknologi 10 November Surabaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Syah Kuala di Aceh. Kemudian selain itu juga kalian bisa melakukan student exchange ke luar Indonesia. Nanti pilihannya ada banyak, bisa kalian pergi ke Jepang atau pergi ke Malaysia. Di teknik pangan bisa jadi koki apa enggak? Sebenarnya lebih di atas dari koki itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya koki, kalian hanya berfokus pada mengolah makanan menjadi sebuah masakan yang akan dikonsumsi pada saat itu juga. Tetapi kalau misalnya kalian di teknologi pangan, maka kalian akan mempelajari lebih detail. Bagaimana ketika kalian mengolah pangan menjadi sebuah makanan, itu efek dari nilai gizinya seperti apa, kualitas rasanya seperti apa, kemudian penyimpanannya seperti apa. Jadi akan lebih kompleks dibandingkan dengan chef. Seperti yang saya katakan bahwa di tahun terakhir kalian diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas yang akan kalian lakukan. Ada magang, ada kewirausahaan, kemudian ada student exchange, dan terakhir ada riset mandiri. Salah satu student exchange yang kita lakukan itu juga bisa dilakukan di internal ITK. Jadi kalian bisa melakukan pertukaran pelajar untuk program studi teknologi pangan itu ada 3. Yang pertama teknik kimia, kemudian yang kedua adalah sistem informasi, dan yang ketiga adalah teknik industri. Nah, di teknik kimia kita akan belajar untuk kalian yang ingin fokus terhadap alat-alat prosesnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengembangkan sebuah alat untuk mengolah sesuatu produk pangan, maka kalian dapat mengambil pertukaran pelajar ke program studi teknik kimia gitu. Kemudian ketika kalian ingin mengembangkan bisnis atau kewirausahaan, maka kalian bisa mengikuti program pertukaran pelajar ke teknik industri. Nah, yang terakhir kalau misalnya kalian ingin mengembangkan sistem informasi yang saat ini lagi kekinian, kalian bisa join untuk student exchange ke sistem informasi.
Kalau misalnya prospek kerja di Kalimantan itu sangat-sangat besar, tapi dengan catatan kalian harus berwirausaha sendiri. Kenapa? Karena di Kalimantan sendiri untuk industri-industri pangan memang masih sedikit. Nah, itulah kenapa teknologi pangan di ITK itu hadir. Ya. Selain itu juga kalian bisa bekerja di instansi-instansi pengawasan, misalnya di BPOM. Ya, atau kalian yang ingin bekerja di industri, maka kalian nanti bisa menjadi seorang formulator. Formulator itu apa? Formulator itu kalian bisa mengatur komposisi nilai gizi pada suatu produk makanan. Atau kalau misalnya kalian mau senang di laboratorium, maka kalian bisa bekerja sebagai quality assurance atau quality QC itu quality control. Itu berarti harus saya ulang ya. Atau bekerja sebagai quality control di suatu industri. Sebenarnya tidak, itu adalah ranah dari teknologi pertanian atau teknik pertanian. Karena ini program studi baru, jadi kita masih memiliki 5 dosen yang merupakan lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama ada lulusan di Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian juga Ilmu dan Teknologi Pangan di Universitas Gadjah Mada, ada juga dari Teknologi Perikanan, karena kita akan fokus di PSTPG ini untuk mengolah produk-produk perikanan yang ada di Kalimantan. Kemudian untuk proses teknologinya, maka kita akan dibantu oleh 2 dosen teknik kimia dan 1 dosen kimia. Spesialisasinya di bidang apa? Yang pertama adalah di bidang sensori. Jadi untuk bidang sensori itu adalah bagaimana caranya kita menghasilkan produk yang disukai customer, mulai dari sisi rasa, warna, kemudian bau. Setelah itu juga ada yang fokus pada pembuatan produk berbasis mikrobiologi, seperti misalnya minuman-minuman prebiotik atau probiotik. Nah, yang terakhir itu ada yang fokus pada efisiensi pengolahan makanan. Jadi arahnya lebih ke sosial dan ekonomi. Jadi bagi kalian yang tidak suka atau lebih suka untuk berinteraksi dengan dunia luar, maka kalian cocok untuk mengambil topik riset bidang ini. Ada dari Indonesia, kita semua lulusan teknologi pangan pasti mengenal yang namanya Bapak Prof. Dr. Florentinus Gregorius Winarno. Jadi Bapak Profesor Winarno ini dikenal sebagai Bapak Teknologi Pangan di Indonesia. Jasanya sangat besar, mulai dari rancangan undang-undang pada zaman Presiden Soeharto. Gitu. Kemudian kalau di internasional itu ada namanya Robert Baker. Jadi kalau misalnya kalian sering memakan produk-produk olahan yang berbasis unggas, Bapak Baker ini yang memprakarsai produk-produk olahan nugget. Buat kalian yang pengen masuk ke teknologi pangan ITK, saat ini program studi teknologi pangan ITK berusaha untuk mendapat kuota, penerimaan mahasiswa baru pada jalur SBMPTN UTBK. Ya. Jadi buat kalian yang ingin daftar teknologi pangan, nanti kalian bisa nunggu sampai ada pengumuman resmi bahwa PSTPG ITK akan membuka jalur SBMPTN UTBK. Nah, ngelihatnya di mana? Nanti kalian bisa ngecek sendiri di Instagramnya ITK atau di websitenya ITK ataupun juga di websitenya Teknologi Pangan, foodtech.itk.ac.id. Selama jalurnya SBMPTN atau jalur mandiri sebenarnya bisa, cuma kalian harus belajar lebih ekstra lagi karena antara kuliah di tata boga dengan kuliah di teknologi itu mungkin sangat berbeda. Jadi sebenarnya tidak hanya dari jurusan tata boga saja ya, semuanya juga pasti harus punya kemauan untuk belajar lebih lanjut. Apakah program studi teknologi pangan mempelajari teknologi nuklir juga? Saya rasa enggak, karena saat ini untuk teknologi nuklir sudah punya prodi sendiri dan kalian bisa mempelajarinya juga di fisika. Apakah kita nanti bisa buat sawah dan menanam padi bersama di kampus? Oh, jelas bisa. Kalau misalnya kalian lihat di ITK, itu banyak lahan, tapi asalkan kalian yang menanamnya, oke? Sekian, ya, sudah di sini. Apa tadi depannya?
Sekian untuk sesi ITK Talks hari ini. Saya tunggu untuk kehadiran kalian di Teknologi Pangan ITK ya. Jangan lupa daftar karena kuotanya hanya 50 mahasiswa. Dadah.